Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada channel Usaha Hobi. Pada video kali ini saya akan membahas kegunaan air bekas cucian pakaian untuk peternakan burung puyuh kita. Ini adalah air sisa bekas cucian pakaian yang saya tampung dari mesin cuci. Jadi air sisa sabunan seperti ini jangan kita buang karena ada manfaatnya. Ini adalah pakaian yang dicuci dengan air tadi. Dan inilah raman telur puyuh yang sudah berusia 16 hari. Jadi sekitar 1-2 hari lagi telur puyuh ini akan mulai menetas. Inilah penampakan suasana kandang puyuh saya pada saat ini. Karena sudah lama saya tidak mengupload tentang atau suasana di kandang puyuh. Kandang puyuh ini seperti biasanya digunakan juga untuk menjemur pakaian dan menanam sayuran yang berguna untuk menyejukkan suasana kandang burung ini. Pada video-video sebelumnya sudah saya singgung sedikit tentang kegunaan air sabun atau air deterjen bekas isi mencuci pakaian ini, yaitu sebagai bahan untuk merendam alat minum konvensional yang saya gunakan seperti ini supaya tetap bersih. Selain itu, kegunaan dari air sabun atau air deterjen ini, jika sudah digunakan 1 atau 2 hari, bisa kita gunakan untuk menyiram tanah di sekitar kandang burung puyuh kita. Karena tanah ini, pada tanah ini atau pada lantai, jika itu lantainya terbuat dari semen, maka lantai atau tanah tersebut tentu akan mengandung bakteri-bakteri yang akan membahayakan kesehatan burung puyuh kita. Selain itu, bisa juga kita gunakan untuk menyemprot kandang burung puyuh supaya kandang burung puyuh kita akan bebas dari bibit penyakit. Dengan menggunakan alat semprot pompa seperti ini, kita akan lebih mudah untuk menyemprot kandang dengan menggunakan air sabun atau menggunakan pemutih pakaian yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Tetapi jika kita tidak bisa mampu membeli Proclean atau Biclean atau pemutih pakaian merek lainnya, bisa kita gantikan dengan menggunakan air bekas cucian sabun ini. Seperti inilah kita menyemprot kandang, baik itu kandang bagian luar maupun kandang di bagian dalam, ataupun kandang yang berisi burung puyuhnya. Tidak masalah kita semprotkan kepada burungnya, itu tidak akan berbahaya. Baik itu menggunakan pemutih pakaian atau menggunakan air bekas sabun mencuci ini. Dengan menggunakan alat semprot pompa ini, kita tidak repot lagi untuk memompa seperti alat semprot yang lainnya yang perlu dipompa pada saat kita melakukan penyemprotan. Seperti inilah kita menyemprot kandang puyuh yang saya gunakan sehari-hari. Kandang puyuh ini harus kita pelihara kebersihannya. Karena apa? Karena sebenarnya bibit penyakit itu, menurut pendapat saya, itu berasal dari kandang burung puyuh kita sendiri yang kondisinya kotor. Jadi bukan berasal dari luar saja. Memang dari luar ada, tetapi itu dengan kandang burung puyuh tertutup seperti ini, maka kemungkinan penyakit dari luar akan sulit masuk. Coba kita perhatikan hasil dari penyiraman air sabun atau air deterjen bekas mencuci pakaian ini pada tanah di sekitar kandang burung puyuh ini. Jangankan bakteri atau virus yang ada di tanah ini, cacing tanah saja tidak tahan menghadapi air sabun atau air bekas deterjen ini. Cacing tanah akan keluar dari sarangnya karena tidak tahan, karena tidak bisa bernapas, karena tanahnya atau sarangnya sudah disiram dengan air sabun bekas cucian ini. Jadi untuk mencegah supaya penyakit tidak menyerang burung puyuh kita, terutama penyakit yang disebabkan oleh virus, maka kita harus menjaga kebersihan kandang dan terutama adalah alat minum, juga kebersihan pada lingkungan kandang kita sendiri. Dengan menjaga kebersihan seperti yang telah saya terapkan
pada video-video sebelumnya, yaitu dengan cara menyemprot kandang dengan menggunakan pemutih pakaian, mencuci alat minum dengan merendamnya pada air sabun bekas cucian, juga dengan menggunakan kaporit untuk mencampur atau membunuh virus atau bakteri yang ada di dalam air minum yang kita gunakan. Ini adalah serbuk kaporit yang bisa digunakan untuk membunuh bakteri pada air minum. Sedangkan ini adalah ekstimulan yang saya gunakan untuk merangsang burung puyuh supaya bertelurnya lebih banyak. Juga stimulan ekstimulan ini mengandung bermacam-macam vitamin yang berguna untuk kebutuhan burung puyuh petelur. Sedangkan ini adalah obat nyamuk bakar yang digunakan pada malam hari untuk mengusir nyamuk. Ada beberapa viewer yang sering menanyakan pemberian ekstimulan itu diberikan pada saat umur puyuh berapa hari dan berapa kali diberikan dalam waktu 1 minggu. Jika saya ekstimulan itu diberikan pada saat anak puyuh umur 1 hari dan diberikan secara kontinu untuk mencegah puyuh tidak mengalami stres. Karena jika dikelang-kelang harinya, maka itu bisa mengakibatkan burung puyuh yang sedang bertelur akan stres. Karena terjadi perubahan-perubahan yang buat mereka kaget. Ini adalah pemutih pakaian yang sering saya gunakan. Jadi kesimpulannya, untuk beternak burung puyuh petelur supaya terhindar dari serangan bibit penyakit, terutama bibit penyakit yang berasal dari virus yang bisa menyebabkan kematian dalam satu kandang atau tingkat kematian 100%, kita harus menjaga kebersihan kandang, yaitu dengan cara membersihkan kotorannya setiap 2 hari atau 3 hari sekali, juga menyemprot kandang, mencuci alat minum, dan membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Banyak peternak puyuh yang menyalahkan burung puyuhnya terserang penyakit itu diakibatkan dari faktor luar, yaitu kemasukan ayam yang terserang penyakit ke dalam kandang puyuh mereka, sehingga burung puyuh mereka ikut terserang ikut terserang penyakit juga. Padahal menurut saya bibit penyakit itu sebenarnya berasal dari kandang kita sendiri yang kebersihannya tidak memenuhi syarat. Demikianlah video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.